Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini, kita merayakan Minggu Prapaskah yang kelima. Kita umat beriman diajak
untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Dalam bacaan pertama disebutkan bahwa Allah dari pihaknya sendiri mau menerima kita dan mengikat kembali kita, meskipun kita semua bagaikan penjahat. Hal ini merupakan janji Allah kepada umat manusia bahwa Ia sendirilah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dalam bacaan Injil, kita telah mendengarkan tentang pemberitaan kematian Yesus. Selama pemberitaannya, Yesus harus mati tersalib untuk bisa menjadi buah keselamatan bagi banyak orang yang percaya padanya. Yesus tidak ingin mengikuti kehendak hati dengan melarikan diri dan tidak taat pada misi Bapa. Hatinya tetap fokus pada Bapa dan ia menyadari misinya adalah melayani Bapa. Oleh karena itu, dengan hati terharu, ia menetapkan dan berkata, "Bapa, muliakanlah namamu." Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Yesus berbicara tentang kematiannya sebagai suatu pemuliaan dan bukan sebagai suatu tragedi. Dia mengajarkan murid-muridnya bahwa jalan mencapai keberhasilan adalah melalui penderitaan dan kematian. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan bahwa Anak Manusia akan dimuliakan melalui salib yang merupakan jalan menuju kemuliaan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menarik semua orang kepadanya. Selain itu, Yesus juga mengajarkan bahwa mereka yang melayaninya akan dihormati oleh Bapa. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pesan yang ingin disampaikan dalam bacaan hari ini adalah pengorbanan. Untuk mencapai hasil yang berharga dan kekal, kadang-kadang diperlukan pengorbanan. Yesus menggunakan perumpamaan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah sebagai analogi untuk pengorbanannya sendiri, yaitu kematian di salibnya yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Yesus juga menegaskan bahwa mereka yang terlalu terikat pada kehidupan dunia ini, yang mencari kenikmatan dan kenyamanan semata, mungkin kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun mereka yang bersedia untuk melepaskan kendali atas hidup mereka di dunia ini dan bahkan bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka demi iman, akan menerima hidup yang kekal di sisi Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pesan keseluruhan bacaan hari ini mengajarkan pentingnya kepasrahan kepada kehendak Allah dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Masa Prapaskah bukan saja tentang berpantang dan berpuasa dari kenikmatan duniawi, tetapi juga masa Prapaskah adalah masa di mana kita diajak untuk berkorban bagi orang-orang di sekitar kita dengan tak henti-hentinya menyebarkan kebaikan dan kasih yang telah lebih dahulu Allah berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga kami terdorong untuk berani berkorban demi kesejahteraan bersama,
berkat pengorbanan putramu yang kami rayakan ini. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.